semua, selamat bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Ada dua cara yang akan kita gunakan untuk belajar tentang materi pengurangan pecahan. Silakan kalian simak dengan baik dari awal hingga akhirnya, supaya tidak ada yang terlewatkan. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan tentang pengurangan pecahan. Perhatikan yang pertama, di sini sudah ada dua buah soal. Yang pertama yaitu 5/7 dikurang 2/7 sama dengan titik-titik. Kemudian yang kedua 7/9 dikurang 6/9 sama dengan titik-titik. Perhatikan pada soal untuk pecahan pada bagian atas yaitu pada angka 5 disebut dengan pembilang. Sedangkan angka yang berada di bagian bawah dari pecahan atau di sini bisa kita lihat angka 7 ini merupakan penyebut. Jadi pecahan ini terdiri dari pembilang dan penyebut. Sekarang perhatikan selanjutnya, untuk pecahan ini penyebutnya memiliki angka yang sama ya. Di soal pertama penyebutnya yaitu sama-sama 7. Kemudian untuk pecahan yang kedua penyebutnya sama-sama 9. Jadi untuk pecahan yang penyebutnya sama, caranya sangat mudah. Kita hanya kurangkan bagian pembilangnya saja atau bagian atas. Jadi untuk soal yang pertama tinggal dikurangkan saja, yaitu 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 hasilnya sama dengan 3. Kemudian penyebutnya tetap 7. Yang kedua, 7/9 dikurang 6/9, sama-sama 9 penyebutnya. Jadi yang kita kurangkan hanya bagian atas, yaitu bagian pembilang. 7 dikurang 6 hasilnya sama dengan 1. Kemudian penyebutnya tetap 9. Maka hasilnya menjadi 1/9. Untuk catatan, kalian bisa ingat, jika pecahannya memiliki penyebut yang sama, maka yang kita kurangkan hanya bagian atasnya saja atau bagian pembilangnya. Sekarang kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama yang akan kita gunakan yaitu trik mudah dan cepat. Ya, ini jadi kita gunakan cara mudah dan cepat. Caranya adalah, perhatikan soal nomor 1. 4/5 dikurang 1/8. Untuk cara cepatnya, kita tinggal kalikan saja bagian pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kalian bisa perhatikan panahnya, kita kalikan yaitu 4 dikali 8. Kemudian, untuk bagian penyebut atau bagian bawah, kita kalikan sama-sama penyebutnya, yaitu 5 dan 8. Ini kita kalikan karena ada di bawah atau sebagai penyebut, kita gunakan juga sebagai penyebutnya. Kita kalikan 5 dikali 8. Selanjutnya kita kali silang 1 dan 5. Perhatikan panahnya. Di sini dikurang, kemudian 1 dikali 5. Untuk penyebutnya sama, kita kalikan, yaitu 5 dikali 8. Selanjutnya, kalikan, yaitu 4 dikali 8. Hasilnya sama dengan 32. Kemudian 5 dikali 8, hasilnya sama dengan 40. Menjadi 32/40. Dikurang 1 kali 5. Hasilnya sama dengan 5. Kemudian ini penyebutnya 5 dikali 8 sama dengan 40, sehingga menjadi 5/40. Sekarang hasilnya menjadi 32/40 dikurang 5/40. Perhatikan, untuk penyebutnya sudah sama-sama 40. Maka yang kita kurangkan hanya bagian pembilangnya saja, yaitu 32 dikurang 5. 32 dikurang 5 hasilnya sama dengan 27. Penyebutnya tetap 40.
Maka hasil akhirnya menjadi 27/40. Nah, ini adalah cara mudah dan cepat yang kita gunakan. Ini cara pertama. Sekarang kita masuk ke cara kedua, cara yang berbeda. Perhatikan soalnya, yaitu 9/10 dikurang 2/5. Cara yang kedua yang kita gunakan adalah mencari KPK dari 10 dan 5. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas apa itu KPK ya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Untuk menentukan KPK, kalian bisa menggunakan pohon faktor ataupun menggunakan bentuk tabel. Nah, sama seperti video sebelumnya, kita menggunakan cara biasa saja, yaitu mencari langsung kelipatannya. Kita cari kelipatan 5 dan kelipatan 10. Kelipatan 5 dimulai dari 5 ya. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Perhatikan ini sudah sama, jadi tidak perlu menghitung banyak ya. Di sini sama-sama 10. Jadi kelipatannya yang sama adalah 10. Maka selanjutnya adalah penyebut kedua pecahan ini kita rubah. Ini sudah per 10, maka tetap menjadi per 10. Kemudian ini dikurang. Per 5 ini juga kita ubah menjadi per 10 ya. Nah, untuk bagian pembilangnya selanjutnya bagian atas ini kita bagi penyebut ke penyebut baru ke pembilang ya. Jadi ke sini. 10 dibagi 10 dikali 9. Ini yang pertama. Yang kedua bagian 5. Berarti dari bawah dulu ke bawah. 10 dibagi 5 dikali 2. Oke. Sekarang kita tentukan hasilnya. 10 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 9. Hasilnya sama dengan 9. Maka di sini menjadi 9 per bawahnya 10. Berarti per 10. Berikutnya dikurang 10 dibagi 5. Di sini 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 1, 2 ya. Selanjutnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Penyebutnya tetap 10 karena di sini 10. Kalian bisa perhatikan di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama per 10. Maka yang kita kurangkan hanya bagian pembilangnya saja, yaitu 9 dikurang 4 sama dengan 5, kemudian penyebutnya 10. 5 per 10. Ini masih bisa kita sederhanakan ya. Cara menyederhanakannya bagaimana? Ini kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama, bilangan yang bisa membagi keduanya ya. Jadi, bilangan yang bisa membagi keduanya adalah bilangan 5. Ingat, untuk menyederhanakan kita harus bagi dengan bilangan yang sama. Jadi di sini menjadi 5 per 5. Kalau di sini 2 berarti menjadi 2 per 2. Harus dibagi yang sama. Kalau atasnya 3 berarti di bawah juga harus 3. Tidak bisa kalian bagi 5 dibagi 5 contohnya. Kemudian 10 dibagi 2. Tidak bisa ya. Harus sama. Kalau pembilang dibagi 5, penyebutnya juga harus dibagi 5. Ataupun kalian menggunakan angka yang lain. Sama dengan kita bagi 5 dibagi 5 hasilnya sama dengan 1. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka hasil akhirnya menjadi 1 per 2. Demikianlah cara pengurangan pecahan biasa. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Terima kasih dan sampai jumpa.